damai di hati. Shalom, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Kita percaya siapapun Anda setiap kali beribadah, dimanapun Anda beribadah, Anda sedang memandang wajah Yesus. Amin. Jadi kalau Anda sedang beribadah, berarti Anda sedang memandang wajah Yesus. Anda tanggalkan segala sesuatu. Kalau Anda masih memiliki beban apapun bentuknya, bisa dipastikan Anda hanya memandang wajah Ayah. Haleluya, amin. Tapi kalau Anda melepaskan segala sesuatu beban apapun dosa yang merintangi, bisa dipastikan Anda sedang memang betul-betul sedang memandang wajah Yesus lewat Ayah. Amin. Lewat hamba-hamba Tuhan lain juga Anda bisa pandang wajah Yesus. Tapi kalau Anda banyak masalah dan Anda tidak mau serahkan masalah Anda kepada Yesus, Anda tidak mau berserah kepada kekuatan kuasa Tuhan, Anda tidak bisa memandang wajah Yesus. Banyak orang saat ini berdoa, Tuhan curahkan kemuliaan-Mu bagi bangsa Indonesia. Mereka berpikir bahwa Tuhan, ketika Tuhan mencurahkan kemuliaan-Nya akan ada damai, tenang. Tidak. Justru ketika Tuhan mencurahkan kemuliaan-Nya, Tuhan memperlihatkan kemuliaan-Nya, di situ ada penganiayaan. Amin. Di situ ada tekanan, di situ ada masalah. Jadi kalau Anda orang Kristen, Anda hamba Allah, Anda pasti atau wajib harus tahu, kalau berbicara mengenai kemuliaan Allah bukan berbicara mengenai kesenangan-kesenangan dunia atau Anda melihat dengan mata jasmani, aman damai. Tidak. Justru kalau Anda ingin melihat kemuliaan Allah, disitulah proses yang luar biasa terjadi. Amin. Ketika Anda menjadi kuat dalam tengah proses Anda, maka Anda sudah menceritakan kemuliaan Allah bagi orang lain. Amin. Anda tahu tidak, Anda pernah baca tentang kisah apa yang disebut dengan Stefanus. Ketika dia dirajam dengan batu, bahkan sampai mati, disitulah dia melihat kemuliaan Allah. Amin. Ayat tadi sementara penyembahan luar biasa, Tuhan ingatkan tentang si Stefanus. Bersyukur. Banyak orang yang tidak mengerti pemahaman tentang kemuliaan Allah. Mereka berpikir kemuliaan Allah itu enak nikmat. Tidak, justru yang dialami oleh Stefanus, coba tolong Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan 60. Ini yang luar biasa. Mungkin tidak pernah Anda sadari apa sebenarnya berbicara kemuliaan Allah ketika Anda ada di bumi ini. Tetapi Bapak Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriak ke mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menjerat dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari dengan baik. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan, ini luar biasa. Ini yang disebut dengan Anda mengalami kemuliaan Allah ketika ada dianiaya bahkan sampai mati. Yesus ketika katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berteriak dengan suara nyaring. Ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini hal yang luar biasa. Jadi berbicara mengenai kemuliaan Allah, ketika Anda dihakimi, ketika Anda ditindas, bahkan seketika Anda mau dibunuh, Anda akan berteriak, Tuhan ampuni mereka. Amin. Ini luar biasa. Banyak orang saat ini berdoa, Tuhan jauhkan teror. Justru Alkitab berkata, Yesus sudah mengingatkan. Kalau Anda baca dalam Yohanes pasal 16, dia sudah mengingatkan akan datang masanya orang membunuh kamu. Mereka berpikir mereka berbuat bakti kepada Allah. Amin. Itu sudah Yesus katakan. Coba Yohanes 16 ayat 1, 2, 3. Ini hal yang luar biasa. Jadi jangan Anda berpikir ketika kemuliaan Allah dicurahkan bagi bangsa Indonesia nyaman damai. Tidak. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan baik supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Amin. Ini hal yang luar biasa. Anda harus paham. Kalau Anda orang Kristen, hamba Allah benar memahami Alkitab, berbicara mengenai kemuliaan Allah bukan enjoy nikmat-nikmat. Tidak. Justru kalau Anda melihat kemuliaan Allah, Anda berbicara bersama kemuliaan Allah, disitulah sebenarnya Anda menjadi saksi Tuhan. Kalau Anda baca seterusnya, disinilah janji Roh Kudus yang akan menyertai kamu. Jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh jiwa. Amin. Dan tidak bisa membagikan. Takutlah kepada Tuhan. Jadi jangan takut kepada teroris, takutlah kepada Tuhan. Amin. Jangan takut kepada istri. Haleluya. Amin. Misalkan Anda hidup di sana, Anda akan takut kepada istri.
Kalau Anda hidup bijaksana, kalau Anda tidak hidup bijaksana, pasti Anda takut istri. Amin. Orang yang takut teroris cuma takut istri. Haleluya. Suami-suami takut istri itu. Amin. Dari mana hari ini Anda harus belajar? Yesus sudah menyatakan, kalau Anda baca juga dalam Matius pasal 24, di situ ada khotbah akhir zaman. Amin. Ada khotbah akhir zaman, peperangan, deru perang, kelaparan, penindasan besar-besaran akan terjadi. Bahkan kalau Anda baca dalam kitab Wahyu pasal 9 itu luar biasa. Ketika sangkakala kelima berbunyi, di situ Anda akan mencari maut, dan maut tidak akan Anda temui. Maut pensiun ada cuti, ketika pensiun cuti. Dan Anda mau cari matinya, nak mau mati. Ada suatu siksaan yang luar biasa akan Anda alami kalau Anda tiba pada waktu itu. Kalau Anda bisa sampai pada waktu itu. Ada suatu masa yang disebut dengan siksaan yang sebenarnya belum pernah dialami. Kita semuanya Yesus berdoa. Berdoalah supaya jangan jatuh pada musim dingin. Haleluya. Sebab turun lari, tidak pakai jaket. Amin. Kalian kan cuma itu Tuhan pesan. Berdoalah supaya jangan jatuh pada musim dingin. Tuhan Yesus adalah berdoalah supaya tidak ada huru-hara, tidak ada penganiayaan, tidak ada pembunuhan, tidak ada teror. Yesus bilang, ingatkan 4 orang semua saat ini, berdoalah supaya jangan jatuh musim dingin. Haleluya. Amin. Luar biasa kalau Anda baca Matius pasal 24 dan Markus 13 itu jelas, dikatakan jelas Yesus pesan baik-baik. Jangan takut, kamu akan dikucilkan. Ini yang bunuh Stefanus ini mahkamah agama. Bayangkan itu, mahkamah agama. Ketika dia berkhotbah tentang Yesus, maka amarahlah seluruh Taurat pada waktu itu, mahkamah agama pada waktu itu, akhirnya mereka membunuh dia. Jangan takut. Kalau Anda mau menjadi saksi, Anda ingin melihat kemuliaan Tuhan, jadilah saksi yang berani. Amin. Jangan jadi saksi penakut. Kalau kita takut jadi saksi, jangan tangka, jangan masuk ke penjara, jangan masuk ke menghadap ke pemerintah, penguasa. Jangan takut, asalkan Anda bersaksi tentang Kristus. Amin. Jangan Anda menjadikan orang. Kalau Anda menjadikan orang, Anda akan dipenjarakan. Kalau Anda menceritakan Yesus, tidak ada hukum yang melarang itu. Murid-murid orang Kristen mula-mula dibunuh karena mereka memberitakan Yesus, bukan karena mereka memfitnah atau membakar rokok. Karena mereka menyerahkan nama Yesus. Mereka dibunuh. Bahkan ketika mereka dibunuh, jemaat lain tidak takut. Mereka tetap memberitakan Injil. Amin. Itulah sebabnya kalau Anda baca penganiayaan pertama di kekristenan itu ada di Alkitab, rasul-rasul. Setelah itu masuk dalam abad pertama sampai seterusnya, ada penindasan yang luar biasa. Orang-orang Kristen diperhadapkan dengan binatang-binatang buas. Mereka digergaji, digoreng, disalib. Tapi kekristenan tidak mati. Disitulah Kristen semakin bertumbuh dan sampai detik ini. Amin. Jadi jangan takut Anda menjadi saksi Kristus. Dengan baik. Salah satu yang membuat Yesus dibunuh adalah ketika dia menyatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Itu hanya luar biasa. Salah satu itu yang membuat Yesus dibenci. Yesus berkata juga, kamu akan dibenci semua orang, bukan bahkan cuma semua orang, semua bangsa, oleh karena namaku. Kalau Anda mau menceritakan tentang Yesus, bisa pada 4 ayat 13. Di kolong langit ini tidak ada namanya olehnya kita diselamatkan. Hanya satu nama, Yesus Kristus. Nabi boleh banyak, tapi mereka mati tidak bangkit sampai sekarang. Hanya satu yang bangkit, Yesus Kristus. Amin. Jadi Anda harus paham, dia jalan satu-satunya, jalan yang lurus. Kalau Anda paham tentang apa disebut dengan nabi-nabi yang ada di dunia ini, cuma satu nabi yang bangkit dari kematian, Yesus. Dan meskipun ada kitab lain yang menjaga itu, jadi sudah ada saksi, sudah ada bukti. Buat apa Anda ragu? Amin. Kitab saja yang Anda dan saya miliki sudah memberikan kesaksian yang luar biasa dan diperteguh dengan kitab suci yang lain. Amin. Mana apalagi yang Anda tunggu lagi meminta bukti. Kalau minta bukti Tuhan, kalau Tuhan kirim pacar berarti Tuhan ada. Haleluya. Padi kok Tuhan. Haleluya, semoga bagi kita ini. Haleluya, semoga. Haleluya. Amin. Jadi jangan takut. Kalau Anda mau meminta bukti bahwa Tuhan ada, coba minta Tuhan kirim orang aniaya ke kita. Haleluya, amin. Baru Tuhan mesti tunjuk Tuhan ada berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya, amin. Baru Anda berteriak, terima kasih Tuhan, biar kita belum kawin. Kalau Tuhan semua ambil, kuserahkan rohku. Haleluya, amin. Itu saja. Jadi jangan ada ketakutan Tuhan, kita masih begini, kita masih ada anak kecil, kita ada begini, kita belum kawin Tuhan. Jangan dulu ambil Tuhan. Oh haleluya, jangan dulu datang Tuhan, kita belum kawin. Nanti juga Tuhan kalau kita seopa. Haleluya, amin. Tidak ada cerita, tidak ada satu manusia pun tahu, anak pun tidak tentang kedatangan Tuhan. Amin. Tapi Tuhan cuma bilang,
waspadalah, berdoalah, dan berjaga-jagalah. Amin. Orang ini tahu, orang mau tengah begini itu ada bom isi. Boom, haleluya. Itu betul-betul dalam batuan yang setengah-setengah rugi. Haleluya, amin. Tadi ayah bilang, mah, kalau kemarin pas ayah ada ingat ada Pak Pikir dulu di kursi, tiba-tiba ayah dapat ingat korban di Surabaya, dan ayah dapat teringat tuh yang teroris yang masih hidup. Ih, tadi ayah menangis sendiri. Ayah menangis tuh teroris yang masih hidup. Haleluya. Bukan teroris yang mati. Ih, Tuhan, luar biasa Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus luar biasa. Salah satu bukti kalau Anda hidup dengan Roh, ada kasih akan keluar dari hati Anda. Anda tidak akan pernah memandang bulu sekalipun mereka mungkin teroris. Justru Tuhan mengasihi juga mereka. Ada penubuhan juga ketika Yesus berkata, Tuhan ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Supaya ahli Taurat yang di zaman ini tidak akan menyangkal penderitaan Yesus. Itulah Tuhan izinkan Stefanus berteriak seperti itu. Stefanus manusia dari jasmani. Amin. Dia bisa mengalami penderitaan. Coba satu orang berdiri di tidur situ, kotor ambil batu satu kubik, kotor lempar-lempar, mulia dia mau bilang apa? Amin. Coba tolong lihat apa dia mau bilang. Haleluya, amin. Lagi mau maki. Tak ada otakmu nih. Amin. Tapi kalau kalau lepas Pak Hendri itu mau lemparin batu. Haleluya. Amin. Itu Pak Farid, apa yang Farid mau bilang ini? Oh Tuhan tolong kita belum kawin. Haleluya. Kenapa Farid? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Abraham saja contoh kan. Tuhan lagi juga bisa kasih tahu Pak Farid. Nggak 80 baru bisa atau 100 lagi. Haleluya. Amin. Ada yang mustahil begitu aja. Jadi malam hari ini belajarlah untuk Anda bisa memiliki pengertian yang benar tentang firman. Jangan Anda berdoa, Tuhan jauhkan segala sesuatu mara bahaya, jauhkan segala sesuatu penganiayaan, penindasan. Tuhan bilang, sosana berdoa kesiangan. Justru Tuhan saja bilang, jika sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Justru karena orang-orang pilihan waktunya dipersingkat. Jadi berdoalah seperti kata Yohanes, Tuhan datanglah segera, amin. Saja. Dan karena ada kepentingan pribadi di dunia yang terbaik, manusia rohani dengan baik. Dunia ini bukan tempat kekekalan bagi Anda dan saya yang hidup dalam Tuhan. Tempat kekekalan kita adalah surga. Amin. Itu 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dengan dikasih berkata, kita sedang menderita untuk menuju kepada kerajaan Allah. Amin. Kita tidak sedang menderita untuk menuju ke satu tempat di dunia, tapi kita sedang menderita karena kerajaan itu. Amin. Ini menderita karena kerajaan Allah. Jangan Anda menderita karena pacar Anda. Jangan Anda menderita karena suami istri Anda. Menderita karena kerajaan Allah. 2 Tesalonika 1. Nah ini tadi 2 Tesalonika 1 ayat 5. B. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Coba 6. Nah ini 6. Ada masanya yang akan menghakimi itu Yesus. Nah, suatu bukti tentang adilnya dengan baik penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab benar baik memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi jangan pernah Anda membalas kepada mereka yang menindas, menganiaya, bahkan membunuh saudara. Balaslah dengan kasih bagi mereka. Biarlah hak Tuhan untuk menghakimi mereka. Amin. Saya bersyukur kekristenan yang ada di Indonesia ini, ketika gereja dibakar, ketika dibunuh atau apapun bentuknya, tidak pernah ada spanduk-spanduk besar-besar, tidak ada pawai besar-besaran. Amin. Jadi bersyukur berarti sudah mengerti kehendak Allah. Memang kita bukan saja dikaruniai untuk percaya, amin, tapi juga menderita. Filipi 1 ayat 29. Kepada kamu bukan saja dikaruniai untuk percaya, tetapi menderita. Jadi jangan Anda pernah berpikir mengenai kemuliaan Allah, berpikir mengenai Anda berhubungan luar biasa dengan Tuhan Yesus, Anda aman-aman. Tidak. Justru rasul-rasul luar biasa memiliki hubungan luar biasa dengan Yesus. Baik secara jasmani, secara langsung ketika Yesus hidup, dan setelah Yesus terangkat dan mereka dikaruniai dengan Roh Kudus, mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Itulah sebabnya ketika mereka disesat, di penjara, dicambuk, mereka tidak jerat, tidak kapok, karena mereka tahu ketika mereka memberitakan tentang Yesus, ada upaya mengasihi mereka. Sekalipun mungkin dibalas dengan nyawa mereka, dibayar dengan nyawa mereka. Amin. Saat ini buat apa lagi Anda takut untuk menjadi saksi?
Berkomitmen dengan betul-betul dengan Yesus. Berkomitmenlah Anda akan meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus apapun penderitaan Anda. Anda tetap berdiri berkata, kepadamu Yesus kuserahkan seluruh kehidupan saya. Bukan kepadamu Jubaidah kuserahkan kehidupanku. Kepadamu Mahmud kuserahkan kehidupanku. Amin. Jadi jangan sampai anak-anak muda adalah target. Karena akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Amin. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Jadi peganglah apa yang ada padamu. Amin. Dan Anda hidup menuruti kehidupan keduniaan. Hiduplah menurut Anda sebagai warga kerajaan Allah. Jangan Anda hidup dengan pesta pora kenikmatan dunia dengan hal-hal yang tidak mendatangkan faedah bagi upah Anda di surga. Berlakulah atau lakukanlah segala sesuatu untuk mendatangkan upah bagi Anda ketika Anda selesai dihakimi nanti. Amin. Di malam hari ini hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hiduplah kudus, jangan takut dari perang, jangan takut kelaparan, jangan takut penyakit, jangan takut penganiayaan, penindasan terhadap diri Anda, jangan takut. Asalkan Anda memiliki Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan berbicara ketika Anda dihakimi, ketika Anda dipanggil di perhadapan kepada mahkamah-mahkamah, majelis-majelis agung. Amin. Ini benar Alkitab Yesus butuh berkata, Yesus tahu. Jadi Yesus dari dulu kasih tahu secara langsung, bukan lewat surat-surat rasul-rasul, tapi secara langsung dia kasih tahu pengajaran khusus yang luar biasa. Jadi aku sudah bilang dari dulu selama aku hidup, jadi ngoni akan dianiaya, akan datang waktunya orang akan membunuh kalian, mereka bernyata, mereka berbuat bakti, kalian akan dipikirkan oleh sesama yang mengaku orang Kristen, kalian akan difitnah, dituduhkan hal yang tidak seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Mereka dituduh membakar Roma, kerajaan betapa ada orang yang bakar sendiri, tuduh orang Kristen, karena mereka mau mencari kesalahan. Amin. Tapi itu Tuhan izinkan masa-masa yang kelam yang sangat luar biasa, di mana orang-orang pada percaya pada waktu itu dipertaruhkan, percaya lagi nama Yesus atau tidak. Kalau Anda percaya, Anda akan dibunuh. Semua berkata kami tetap percaya, tidak sedikit yang dibunuh. Kalau Anda baca sejarah tentang kekristenan mula-mula, langsung dipanggil karena percaya Yesus tidak. Kalau Anda sangkal, Anda hidup bebas, dapat surat kebebasan. Kasar Nero banyak sekali pada waktu kekejaman itu. Mereka dibenarkan langsung, teken, tolak Yesus, selamat. Tapi tidak sedikit yang berkata kami tetap percaya Yesus. Itu harga yang luar biasa yang dibayar oleh pendahulu-pendahulu pengikut Kristus yang asli. Amin. Anda harus pelajari ya, tentang kegerakan gereja mula-mula. Gereja mula-mula adalah dari rumah ke rumah, bukan dari gedung-gedung, tidak. Karena kalau Anda baca tentang khotbah Yesus di zaman ini, Tuhan baru saya ingat baru ini, semua gereja Bait Allah akan diruntuhkan. Kalau Anda ingin mempercepat kedatangan Yesus, Tuhan saya runtuh semua. Haleluya. Amin. Tidak satu pun batu yang akan berdiri. Bayangkan, berarti tidak ada satu fondasi yang berdiri. Jadi bicara mengenai akar-akar, tidak satu batu pun. Karena berbicara mengenai batu pada konteks perjanjian baru itu masih awal-awal gereja itu, gedung-gedung itu adalah dasar. Tidak ada satu dasar pun yang akan berdiri. Semua akan rontok, runtuh. Jadi dan kalau bapak cari dan haleluya. Yang penting ada sobar, so mantap itu. Amin. So baking gagal makilat Tuhan kita sudah bilang nguruh entero. Sia-sia lah. Jadi bangunlah gereja yang adalah sayang saudara, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena sebenarnya kalau ayah mau pengajaran tentang asal mula gereja-gereja dibangun, kan gereja dari pertama semuanya dari rumah ke rumah toh, rumah ke rumah, sampai Paulus juga bikin gereja papir ke rumah, ada di pada situ mereka jemaat-jemaat selalu berkumpul. Seiring berjalannya waktu, seorang kaisar yang memerintahkan seluruh Romawi itu menjadi orang Kristen dan mendirikan bangunan-bangunan. Baru di situ ada yang disebut Bait Allah atau gereja gedung pertama. Dan seterusnya berlanjut sampai sekarang. Mereka sudah lupa esensi gereja yang sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Amin. Manusia berlomba-lomba 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, lama-lama semua jadi sama dengan Babel. Haleluya. Sahabat gereja itu lebih tinggi. Semua dekat kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Tidak salah juga bangun gereja, tapi hati-hati. So bangun-bangun, so gagak-gagak, mati di dalam cacing semua. Haleluya. Gaya nangka. Amin. Tas sotong sedikit kita lempar, bang. Haleluya. Ada tuh ular-ular maju dua gerakan, tak putih, tak undur 5 langkah. Oh tolong, haleluya. Amin.
Nah, ayatnya tuh gaya-gaya begitu mungkin diri saya seluruh kau jadi. Ipek apa tuh gaya nangka tuh pegang kotak putih. Amin. Orang Kristen pe kotak putih, aduh parah itu kalau orang Kristen pe putih kok tetap berdiam. Oh haleluya, Kristen berdasar itu, amin. Jadi kalau Anda tidak memiliki dasar yang kokoh untuk mengalami pengetahuan yang benar tentang firman, Anda salah berdoa. Amin. Jadi jangan sampai Anda salah berdoa. Kan ayah pernah bersaksi. Ayah waktu di khotbah di radio ada seorang hamba Tuhan bilang, Pak Tuhan, doakan supaya teman kampungnya tidak ada banjir, tidak ada. Ya, terima kasih berdiri. Haleluya, amin. Jadi Anda harus paham kalau Anda memiliki dasar yang benar tentang gereja itu adalah Anda sendiri. Amin. Gereja itu adalah Anda sendiri. Kalau ada gedung gereja itu tempat kita bersama-sama untuk beribadah, bersekutu. Tidak salah juga gereja itu dirias, tidak salah. Tapi jangan Anda cuma karena mau bikin gagal gereja akhirnya pakalai. Cuma ngoni, cuma torang ngoni duduk. Torang saudara ke sana berjual pagi, berjual nasi jahat, ngoni duduk akhirnya dipakalai cuma karena mau bangun gereja. Amin. Paus ayah kalau ayah dari itu ada titik. Kalau udah gereja kampung dari Pitate, oh tolong memang enjoy sekali itu di atas gunung lagi. Oh sono abis orang mohon. Amin. Dari malam hari ini belajarlah. Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya, yaitu juga saya saudara, bahwa akan datang waktunya, masanya, dan masa ini sedang terjadi. Tadi ada orang yang kasih apa itu? Kalau saya berbagi dia kasih di Messenger Pak Bunda, pas saya yang baca, kalau dia bilang bagikan ini. Ada dua cawan yang kata seorang hamba Tuhan berdua, ada dua cawan, satu cawan doa, satu cawan malapetaka. Ini memang bukan dari Roh Kudus, bikin takut. Kalau nggak bagikan celaka. Memang hamba Tuhan kata yang share semua mesti baca ini. Cawan satu kata cawan malapetaka, tinggal sedikit kita penuh. Kalau cawan satu itu cawan doa, banyak sekali masih banyak kosong. Memang ini hamba Tuhan asal-asal ngomong. Amin. Banyak hati-hati dengan penglihatan, karena dia kata lihat penglihatan, hati-hati, ujilah segala sesuatu. Amin. Ini katanya soal cawan, nak mengerti cawan kok, yang ada di cawan itu ada berapa di cawan? So ada cawan, pasti punya cawan dua, kurang sedikit, masih kosong. Kok ada yang bilang lagi, kalau tidak dibagi maka Anda akan mengalami sial. Berdoa kata untuk Surabaya, untuk orang-orang sana. Oh tolong, haleluya. Baik, ayah koranya mau bilang, setiap hari saya berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk jiwa-jiwa yang ada di bangsa Indonesia, termasuk pasti dengan Surabaya. Kalau saya berdoa Tuhan untuk Indonesia, so itu jiwa-jiwa, termasuk tuh teroris itu, berdoa untuk mereka, amin. Bukan cuma berdoa tuh ke teroris yang masih hidup, ke teroris yang mati ya, so mati buat apa itu berdoa, amin. Jadi malam hari ini dengan baik, Anda harus paham bahwa segala sesuatu yang Anda dan saya akan alami ke depan, bersyukurlah. Kalau ada penganiayaan, penderitaan, masalah, tantangan yang luar biasa, berarti di situ ada kemuliaan Allah. Amin. Itu luar biasa Stefanus. Langit terbuka, dia melihat kemuliaan Allah. Di tengah-tengah dia akan sementara mau dibunuh. Amin. Luar biasa Tuhan izinkan. Jadi berarti tandanya Anda harus hidup dengan Roh Kudus. Betul-betul hidup dalam ketaatan, kekudusan yang luar biasa. Jangan on-off. Stefanus luar biasa. Tadi saya ketiga Roh Kudus ingatkan ketiga dan Stefanus luar biasa. Anda langsung cari di laptop. Ternyata luar biasa Stefanus. Di ujung penderitaan yang luar biasa, penyiksaan yang luar biasa, dia lihat kemuliaan Allah. Ternyata kuncinya cuma satu, yaitu ketika dia hidup dengan penuh ketaatan, kesetiaan kepada Roh Kudus, kepada Yesus Kristus, maka di situ ada kekuatan yang luar biasa. Sekalipun sudah di ujung maut, dia masih bisa berkata, jangan tanggungkan dosa itu. Itu luar biasa. Semua mati dia berdoa untuk orang-orang yang membunuh, menganiaya dia. Itu luar biasa. Tapi apakah itu ada dalam diri saya, saudara? Di malam hari ini dapat tanamkan dalam diri hati Anda bahwa Anda hidup dengan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika Anda ditekan, ketika Anda difitnah, dituduhkan hal yang tidak, Anda tetap berkata, Tuhan Yesus tolong mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan Anda berkata, tunggu nanti ada masanya. Kalau Anda masih ada masanya, Tuhanlah hakim yang adil, itu bagus, tapi ada masanya nggak tahu balas. Anda belum tahu diri kita siapakah?
Jadi kalau kita hamba Allah, maka kita kan masih manusia, itu memang goblok betul. Banyak kan statement seperti itu. Hamba Tuhan berkata, biar kita hamba Tuhan, maka kita kan masih manusia. Berarti dia bukan hamba Tuhan, jangan mengaku hamba Tuhan. Amin. Tuhan kan masih manusia daging. Wajarlah kalau jatuh dalam dosa. Berarti Anda tidak hidup dalam roh. Kalau Anda hidup dalam roh, Anda akan takut untuk melakukan dosa. Pasti Anda ada. Saya khotbah kemarin di walian. Manusia itu banyak orang berkata ada otak, pada ada otak menyadap aktifkan. Yang ada hati, Pak, ada hati, marnya hidup dengan Roh Kudus. Kan banyak seperti itu, nggak ada otak, mana apa? Dia ada otak, marnya nggak pakai. Haleluya, amin. Dia ada simpang sudah itu otak. Amin. Ada otak, marnya nggak pakai. Di malam hari ini nggak baik, biar Roh Kudus yang memerintah dalam hidup Anda. 2 minggu lalu, kalau Anda hidup oleh Roh, baiklah juga kamu dipimpin oleh Roh. Jangan cuma bilang hidup tapi tidak mau dipimpin, itu sama juga tidak hidup dengan Roh. Amin. Hanya orang Tuhan, bahkan sekalipun hamba Tuhan banyak, hamba Tuhan ayah dengar langsung dengan telinga sendiri. Pak Tuhan kan masih manusia daging, jadi wajar. Oh tolong, nggak ada tidak wajar. Amin. Jadi kalau dia manusia roh, kan Galatia 5:16, hiduplah oleh Roh maka kamu tidak akan menuruti. Amin. Jadi daging memang selama kita masih hidup, kedagingan, keinginan mata kemauan hidup tetap ada. Nanti so inna ilahi wa inna ilaihi rajiun, baru selesai segala sesuatu. Amin. Jadi kalau Anda masih hidup, dengar baik, daging condong untuk meminta Anda kembali ke masa lalu, tapi roh yang senantiasa mengingatkan Anda tentang pengorbanan Yesus. Jangan sia-siakan. Amin. Ingat Yesus sudah mati bagi Anda. Yesus mengasihi Anda. Buat apa Anda hidup dalam daging? Karena orang yang hidup dalam daging itu adalah permusuhan dengan Allah. Bayangkan, Alkitab sudah nyata-nyata berkata dengan jelas, kalau Anda hidup dengan daging, membuat diri Anda itu menjadi musuh Allah. Amin. Hati. Daging, namanya berkenaan daging itu memang tidak bisa ditengking. Amin. Tapi kalau berbicara roh-roh jahat, kita berkata setan sudah takut di bawah kaki orang percaya. Jadi dalam nama Yesus setan pasti langsung kabur. Tapi daging tidak bisa ditengking. Daging hanya bisa Anda ubah dengan kehidupan Anda bersama dengan Roh Kudus setiap hari. Ketika ada kedagingan sudah mulai muncul, Anda langsung berkatakan firman Tuhan, aku mengasihi engkau sudah mati bagi saya. Artinya kedagingan tetap dia akan muncul. Jangan harap kedagingan bisa Anda katakan, hei daging mati. Daging bilang sama-sama. Amen. Daging mati otomatis Anda juga, saya juga, saudara mati. Kalau daging namanya otomatis sama-sama. Sudah habis. Jadi jangan bilang daging yang mati. Terima kasih daging, temani aku sampai kesudahannya untuk kamu jadi lawan tandingku. Haleluya. Amin. Karena lawan terbesar manusia sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Amin. Bukan orang lain, bukan setan, tapi dirinya sendiri. Kalau sebabnya malam hari ini belajarlah. Anda berkata kepada daging, hei daging, terima kasih Anda mau mencobai saya, tapi sorry dulu. Haleluya. Amin. Tapi jangan di satu sisi, Tuhan sorry Tuhan, kalau besarnya daging. Haleluya. Amin. Kalau berat ya Tuhan, tak mampu kita. Nanti Tuhan besok kita bertobat. Oh tolong. Haleluya. Amin. Tuhan sorry Tuhan, ini malam kok ada acara di tetangga, ada kepala babi. Sorry Tuhan nih, kita mesti tinggal turun di kamarnya. Roh sorry, di kamar dulu. Di daging yang kita mau pergi kepala babi, ada cap tikus itu. Nanti pagi-pagi Roh Kudus kita balik, tongnya tuh ulang. Haleluya. Amin. Jadi jangan seperti jangan Anda mempermainkan kasih karunia Tuhan. Katakan tidak untuk dosa bentuk apapun. Semakin lama semakin hari sebaiknya Anda dan saya tetap lebih membenci dosa, dan semakin lama semakin hari lebih kita mengasihi Yesus. Amin. Jadi Alkitab sendiri berkata kita selalu sedang bertumbuh kepada hidup dalam pertumbuhan rohani. Jadi setiap hari kita bertumbuh menuju kepada kesempurnaan yang dikehendaki Bapa. Amin. Jadi jangan sampai Anda sudah 30-40 tahun jadi orang Kristen tapi tidak pernah bertumbuh secara rohani. Setiap hari Minggu ada komsel, ada kolom, ada apapun, Anda rajin giat untuk ibadah, tapi dengan baik Anda tidak mendapat pengertian yang benar tentang makna dari esensi dari ibadah sendiri. Kalau Anda beribadah setidaknya ada sesuatu yang Anda dapat, ada sesuatu yang Anda ubah dalam hidup Anda. Dan setiap ketika Anda beribadah dan selanjutnya Anda beribadah, ada perubahan yang luar biasa. Anda sedang menuju kepada kekudusan, Anda sedang menuju kepada janji Allah, itu kekekalan yang luar biasa. Karena saya saudara di dunia ini tidak kekal, ada tempat yang kekal, yaitu kerajaan Allah, yang oleh karena kerajaan itu saya saudara menderita. Amin. Jadi dengan baik pahamilah konteks dari penderitaan penganiayaan yang dikatakan Yesus.
Kalau Anda rindu menerima kemuliaan Allah, bahkan melihat kemuliaan Allah dengan baik, taatilah Roh Kudus. Amin. Ketika Anda mentaati Roh Kudus, pribadi yang luar biasa yang menyertai Anda sampai kepada kesudahannya, dialah yang akan berbicara ketika Anda didakwa, ketika Anda dihakimi, diperhadapkan kepada majelis-majelis. Dia sendiri yang menjadi Roh Bapa, Roh Allah yang akan berbicara. Jangan takut. Asalkan Anda jangan memfitnah. Itu sebabnya saya singkat katakan, kalau Anda berkhotbah dengan baik, jangan sebut eliminasi nama gereja, nama orang, nama ini. Jangan. Kasih saja inisial, jangan kasih saja perumpamaan. Amin. Karena dengan baik, rugi kalau Anda masuk penjara karena memfitnah bahkan terus memfitnah orang, rugi. Lebih baik Anda masuk penjara oleh karena Kristus. Haleluya, amin. Siapa suka masuk penjara karena Kristus? Coba angkat kaki dari sini. Hah? Siapa suka masuk penjara oleh karena Kristus? Tolong, haleluya. Siapa suka masuk penjara oleh karena Kristus? Nah, ada? Oh, cuma satu deh. Luar biasa. Tuhan, maksudnya berarti Tuhan masih berpikir dengan polos jujur semua. Amin. Amin. Ayo jujur, rindu sekali juga kalau karena Kristus menderita bahkan mati. Amin. Enak. Kalau orang dunia dengan baik tak mau mati. Haleluya. Amin. Karena orang berpikir sebenarnya di satu sisi mereka sudah banyak kali mendengar khotbah, akan ada penghakiman, hakim yang adil. Dia akan mengadili Anda dan saya. Dari saat ini belum ada orang di surga. Amin. Harus ada pengadilan dulu. Takhta putih. Hei, sini Jeremia, sini. Anak, amin, amin. Para terbalik. Haleluya. Malaikat bilang, anak terbalik. Ketika ada amin, amin. Berpikiran dari di mall. Amin. Anak rajin-rajin beribadah, mana aja bertumbuh. Haleluya. Oh, tiap Senin kita nak pernah apa di Pondok Daud. Iyo. Cuma supaya ayah lihat. Haleluya. Mana ayah dah? Sana dah sama-sama kok tinggal di sana. Oh, haleluya, amin. Dia rugi deh, amin. Jadi lebih bagus orang harus hidup kudus, betul-betul kudus. Kalau tidak ada mau cemarkanlah. Kata Alkitab, amin. Karena Alkitab sudah berkata dengan jelas, dengan baik, akan datang yang disebut dengan kasih itu akan pudar. Bahkan sesama kita akan saling membunuh, saling melaporkan, salingnya akan terjadi itu. Tadi kuatlah bersama dengan Kristus supaya ketika Anda dianiaya, ketika Anda apapun dilakukan oleh orang-orang jahat atau apapun dengan baik, Anda tidak akan pernah bereaksi. Anda akan berkata terima kasih Tuhan, ampuni dia, selamatkan dia. Amin. Jangan tadi di ujung-ujung bakuri dia ada beberapa veto. Oh haleluya. Tiap pun siksa begini Tuhan, dari awal kita semuanya Tuhan so dia tiap pun kita mati bagi. Haleluya. Amin. Jangan, biarlah urusan Tuhan. Jadi kalau Anda hidup dengan Roh Kudus akan tahu membawa Anda ke tempat yang dia kehendaki. Amin. Jangan tiba-tiba terjadi kebakaran di salah satu karaoke dan ternyata di situ ada bapaknya di Lumintang. Oh haleluya. Kok nggak ada dapatnya jam 2 siang? Kok bobo alkohol lagi? Oh tolong. Teruji sekali mati tanpa berpikir. Amin. Ya baik juga kalau Tuhan izinkan saudara ada di tempat mana tiba-tiba ada malapetaka atau apapun, yang penting kita bukan ke tempat itu untuk masuk aneh-aneh untuk kepentingan dunia pribadi, tapi ada maksud Tuhan. Ya bersuka cita lah, bersyukur. Memang sebagai keluarga atau orang yang kita kasih pasti akan berduka, tapi jangan berlarut-larut. Amin. Itu sebabnya hiduplah dengan Roh, maka Roh yang akan membawa Anda ke tempat yang dia kehendaki. Amin. Dia akan bawa. Kan Alkitab berkata ketika Yesus keluar dari air, maka Roh ini membawa dia ke tempat yang luar biasa prosesnya. Amin. Malam hari ini intinya, jangan Anda pernah takut dengan bentuk apapun yang ada di dunia ini. Amin. Karena Yesus sudah memberitahukannya lebih dahulu. Kalau ada waktunya orang akan mengucilkan kamu, bahkan ada masanya orang akan membunuh kamu, dan mereka menyangka mereka berbuat bakti kepada Allah. Akan ada waktunya kalian akan dihadapkan kepada majelis-majelis, tapi jangan takut, Roh Allah yang akan berbicara kepada Anda saat itu. Jadi malam hari ini tetaplah berdoa untuk Anda sendiri, untuk keluarga, orang-orang yang Anda kasih, berdoa untuk musuh Anda, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa juga untuk bangsa Israel dan seluruh bangsa di muka bumi ini. Biarlah kemuliaan Tuhan nyatakan. Kalau berbicara dengan kemuliaan Tuhan yang baik, akan ada sesuatu hal yang kelihatannya penganiayaan, tapi percayalah di situ akan ada kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda berbicara dengan kemuliaan Tuhan luar biasa. Berarti kemuliaan Tuhan ada sudah enjoy hidup enak. Tidak, justru ketika Anda hidup dengan kemuliaan Tuhan ini akan membawa Anda ke tempat yang tidak sangat nyaman bagi daging Anda.
Dia akan bawa Anda ke situ. Dia akan uji apakah betul-betul Anda memang hidup ingin terus dengan kemuliaan Tuhan atau tidak. Dan setelah itu akan ada ujian berikutnya dan berikutnya dan berikutnya sampai Tuhan datang. Amin. Atau sampai Anda dipanggil Tuhan. Karena ada Alkitab berkata, Firman berkata ada satu rahasia bahwa kita semua tidak akan mati. Berarti beda dengan hamba-hamba Tuhan yang bilang kita semuanya akan mati. Mana itu betul? Alkitab atau pendeta? Kalau bapak jangan terlalu kasih tahu bilang tolong semua memang mau ke sana. Haleluya, memang mau ke sana. Kemana dulu? Haleluya. Tuh bilang tuh pemabuk petak kacil narkoba mau kemana orang? Mau ke sana mana ini? Jadi berbapalah sesuai dengan konteks Alkitab. Amin. Alkitab sendiri yang berkata kita semua ada satu rahasia. Bahkan ada tulis lagi ada satu rahasia. Kita semua tidak akan mati. Kita akan diubahkan dalam sekejap. Amin. Ketika sangkakala itu berbunyi. Haleluya. Berdoalah supaya sangkakala itu berbunyi. Entah sekarang sangkakala lain sedang berbunyi. Yang penting kurang taat saja kepada Tuhan Yesus Kristus tak setia sampai mati. Amin. Jangan usah permasalahkan ini cawan keberapa, ini cawan keberapa. Itu rahasia Tuhan. Yang penting kita saja hidup dengan ketaatan, kekudusan, kesetiaan kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah yang perlu kita dan saya dan saudara takuti. Amin. Jangan permasalahkan lagi. Kalkulasi tanggal begini, Tuhan datang tanggal begini sesuai dengan kitab dan nilai sesuai dengan ini. Baru orang pakai kalkulator, oh ini Tuhan datang tanggal begini. Jangan usah pusing-pusing dengan itu. Berdoa aja, berdoa saja. Datanglah segera Tuhan. Amin. Jangan bilang, oh begini-begini akhirnya dibaklai karena cuma di tanggal Tuhan datang. Akhirnya dibaklai sangkakala berapa ini? Soal 7 kok. Oh haleluya. Oh belum ada sangkakala berbunyi. Oh nah usah terserah. Enggak sangkakala sudah berbunyi atau belum. Yang penting apakah Anda sudah siap untuk menerima kemuliaan Tuhan atau tidak? Amin. Hiduplah dengan kekudusan, tinggalkan dosa, kejahatan bentuk apapun, pikiran negatif apapun yang ada dalam diri Anda yang tidak disukai atau disenangi oleh surga, oleh Bapa kita, tinggalkan itu. Amin. Tinggalkan. Dan memang untuk jadi orang Kristen memang bayar harga betul-betul. Pikiran mesti lurus, perkataan mesti lurus, perbuatan mesti lurus, semuanya mesti lurus. Jangan berular. Haleluya. Amin. Hati-hati kalau Anda jadi orang Kristen ular. Hati-hati yang sebenarnya jadi Kristen beda Cina, beda sangir, dua-dua tajam. Jadi jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Putih, bersih, suci, mengasihi diri sendiri, sesama manusia, terlebih kita mengasihi Bapa. Supaya ketika ada ancaman, ketika ada penganiayaan, Anda bisa berkata terima kasih Tuhan. Ampuni mereka, biarlah mereka juga Tuhan jamah, biarlah kemuliaan Tuhan nyatakan bagi mereka. Amin. Jangan bersungut-sungut tengah masa-masa pencobaan ini, jadilah kuat. Amin. Coba Filipi 1:9 ayat terakhir. Nah ini udah. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Ini semua pendeta-pendeta hamba Tuhan dibaca ayat ini, kau pelajari baik apa artinya. Membayangkan satu rahasia itu Paulus sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Haleluya. Rahasia sebab kepada kamu dikaruniakan saja bukan hanya untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Yesus. Amin. Coba siapa yang sudah siap menderita untuk Yesus? Jangan ragu-ragu. Siapa yang siap menderita untuk Yesus? Amin. Masteraikan itu Tuhan. Jadi kalau ada masalah datangan jangan bersungut-sungut. Amin. Itu tandanya Anda tidak mau menderita. Asalkan masalah jangan Anda cari sendiri. Haleluya. Amin. Jangan Anda cari sendiri. Biarlah Anda hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah masalah datang untuk menguji Anda. Amin. Pencobaan karena Allah tidak mencobai siapapun. Amin. Jangan berkata pencobaan ini datangnya dari surga dari Tuhan. Tapi dia hanya mengizinkan, buka tuh pagar perlindungan. Biar melihat dia butuh-butuh atau nyanda. Amin. Jadi kalau Tuhan sedang membuka pagar perlindungan Anda, berserah saja. Suka-suka Tuhan, apapun yang Tuhan mau, biarlah Tuhan kerjakan. Semakin kita ditindas, semakin kita dianiaya, semakin kita dikucilkan, semakin bahkan kalaupun kita dianiaya sampai untuk kita untuk mati sekalipun, tetaplah pertahankan iman Anda hanya kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih, jalan yang lurus. Pertahankan itu, sebab di bawah kolong langit dengan jelas kita berkata tidak ada namanya yang olehnya kita diselamatkan, hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling beri untuk kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita? Nah, di malam hari ini intinya persiapkanlah diri Anda untuk menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Amin. Yaitu persiapkanlah diri Anda di tengah-tengah proses masalah. Saya undang pemain musik lebih pujian. Dikata kuat masalah apapun yang Anda alami, berdoalah kepada Tuhan.
Berdoa juga buat orang-orang yang Anda kasihi dan juga buat orang-orang yang membenci Anda. Haleluya Yesus. Biar api kemuliaan Tuhan.
firman Tuhan.